Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar. Kali ini kita akan bahas 4 hal yang wajib kamu pahami sebelum bekerja di bank. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, like and share-nya juga. Terima kasih. Bekerja di bank masih menjadi peluang terbuka ya bagi para fresh graduate yang mencari pekerjaan. Jadi bekerja di bank ini masih menjadi terbuka lebar, masih menjadi peluang yang menjanjikan sebagai sebuah pekerjaan. Nah, sebelum bekerja atau sebelum kalian masuk di perbankan, ada 4 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama itu prinsip kepercayaan. Berikutnya adalah prinsip kehati-hatian. Berikutnya adalah prinsip kerahasiaan, dan terakhir prinsip mengenal nasabah. Jadi 4 prinsip ini harus kalian pahami sebelum kalian masuk di sebuah perbankan. Nah, apa aja ini penjelasannya? Yuk kita lanjut. Prinsip kepercayaan. Ya, sebagai sebuah bisnis, bank adalah bisnis yang sangat menjunjung kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan, bank itu akan mengalami kegagalan. Nah, bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat harus didasarkan atas prinsip kepercayaan. Jadi ketika nasabahnya itu sudah bersedia atau sudah percaya untuk menyimpan uangnya di bank, maka bank itu juga harus menjaga amanah itu. Bank juga harus menjaga kepercayaan itu dengan mengelola uang nasabah itu dengan hati-hati, mengelola dana nasabah itu dengan benar. Kan gue udah pesan sama lo pada supaya hidup jujur, supaya hidup kita nggak hancur. Nah, jadi ketika nasabahnya itu meminta kembali atau mengambil dananya, banknya harus bisa menyediakan dana itu kembali. Ya, berikutnya setelah prinsip kepercayaan adalah prinsip kehati-hatian. Jadi hati-hati ya dalam mengelola dana nasabah. Maksud di sini adalah bank hati-hati dalam menjalankan segala aktivitas dalam rangka menjaga amanah masyarakat. Jadi uang yang dititipkan oleh nasabah itu dalam perbankan itu harus dikelola bank dengan hati-hati. Misalnya dana itu disalurkan oleh bank dalam pembiayaan. Jadi prinsipnya di sini bahwasanya bank itu menjalankan atau mengelola dana nasabah itu dengan hati-hati. Misalnya bank itu meletakkan dana nasabah itu dalam sebuah investasi yang resikonya bisa diukur, bisa diketahui, atau istilahnya bank mengelola dana nasabah itu dengan manajemen yang bagus. Ya, sehingga tidak merugikan nasabah. Ketika nasabahnya itu butuh uangnya, ya bisa bank itu mengembalikannya dengan utuh. Nah, itu prinsip kehati-hatian. Berikutnya adalah prinsip kerahasiaan. Nah, jadi dalam bank ini ada hal yang dirahasiakan, jadi tidak boleh dipublish ke publik, ya, tidak boleh dipublish ke khalayak umum. Jadi tujuannya adalah agar melindungi data nasabah atau melindungi kepentingan nasabah. Tujuannya adalah menerapkan prinsip kerahasiaan adalah agar nasabah memperoleh tingkat perlindungan dan penjaminan hukum. Jadi bank itu nggak asal boleh dia memberikan data nasabah itu kepada pihak lain. Ya, apa yang dimaksud dengan kerahasiaan bank apa saja? Yang pertama itu keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi bank itu tidak boleh memberitahukan si Anu, si Polan menyimpan di sini, kemudian saldonya sekian, ini. Jadi nggak boleh ya, ada ancaman pidananya. Berikutnya adalah kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi ini maksudnya orang-orang yang bekerja di bank itu, orang-orang yang terkait dengan perbankan, misalnya komisaris, direksi, karyawan, untuk merahasiakan keterangan tersebut kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Misalnya ada permintaan dari pajak atau permintaan dari pengadilan, maka boleh bank itu memberikan
data, misalnya terkait dengan pidana atau pelanggaran hukum seperti itu, maka banknya boleh memberikan data kepada pengadilan atau kepada pajak, misalnya ada kasus seperti itu ya. Nah, ini yang harus dijaga atau dirahasiakan oleh bank ya. Berikutnya adalah prinsip mengenal nasabah. Jadi mengenal nasabah ini bukan hanya paham identitasnya, tahu identitasnya, tapi juga terkait dengan transaksinya. Misalnya kita tahu bapak ini bukan merupakan pengusaha atau dia hanya seorang pegawai biasa, tapi transaksinya ternyata melebihi atau tidak biasa. Biasanya transaksinya misalnya 1 sampai 10 juta, tapi dalam beberapa hari ini dia transaksinya bisa sampai miliaran. Nah, itu mencurigakan. Maka untuk itu bank membuat suatu badan atau suatu unit yang namanya APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ya, jadi pencegahan pendanaan terorisme. Jadi dalam bank itu prinsip mengenal nasabah ini untuk menjaga banknya juga ya, untuk menjaga nasabahnya juga seperti itu. Jadi kalau ada indikasi tindakan pidana atau tindakan kriminal, banknya bisa mengeliminir atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya money laundering, cuci uang atau yang lain-lain. Jadi prinsip mengenal nasabah ini fungsinya untuk menjaga kepercayaan nasabah juga ya, seperti itu, bahwasanya banknya itu bank yang sehat. Nah, itu dia prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Nah, ini discussion. Nah, ini perlu kalian diskusikan ya. Nanti hasil diskusinya bisa kalian buat di kolom komentar. Ada kasus nasabah kehilangan dana simpanannya karena rekening fiktif atau bisa dimanipulasi datanya. Hal ini karena nasabah percaya kepada pegawai bank. Jadi nasabahnya ini termasuk nasabah prioritas. Atas nama nasabah prioritas, jadi nasabahnya itu langsung percaya, dia langsung berikan dananya kepada pegawai bank tanpa tercatat di sistem perbankan. Nah, jadi ini biasanya misalnya nasabahnya jumpa di kantor atau didatangi ke rumah seperti itu ya. Jadi karena dia nasabah prioritas, pegawai banknya jemput bola datang ke rumahnya atau datang ke kantornya untuk transaksi seperti itu. Nah, akhirnya rupanya terjadi manipulasi atau penggelapan. Nah, menurut pendapat kamu, prinsip apa yang dilanggar dalam hal ini? Dan bagaimana bank harus menyikapi hal ini? Banknya itu harus kayak mana menyikapi hal seperti ini? Apa yang harus diperbaiki oleh pihak bank? Nah, sebagai nasabah, apa yang harus kita perhatikan? Jadi ketika kita menyimpan dana di bank itu supaya tidak terkena kasus-kasus seperti ini, masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya minta kalian jawab ya nanti di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin atau nanti bakal bekerja di bank, untuk menjadi perhatian ya. Ada kepercayaan, ada kehati-hatian, ada kerahasiaan, dan terakhir prinsip mengenal nasabah. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.